Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, waba'du. Sahabat santri, melanjutkan pembahasan fikih kita masih terkait di bab zakat yang telah lalu telah kita bahas, yaitu mengenai pengertian zakat dan juga sebagian dari 8 asnaf yang kemarin sudah kita terangkan, yaitu tentang fakir dan miskin, keterangan dari fakir dan miskin, pengertiannya ataupun perbedaan antara fakir dengan miskin. Nah, untuk kali ini yang akan kita sampaikan yaitu tentang sisa dari 8 asnaf, yaitu masih ada 6. Yang pertama yaitu amil. Nah, soal man humul amilun, siapa yang disebut dengan amil? Humul ladzina yajma'una, yaitu orang yang mengumpulkan az-zakatu zakat, wa yuqassimunaha, dan orang yang membagikan zakat, alal asnafi tsamaniyah, pada 8 asnaf, auman wujida minhum, atau yang terdapat dari 8 asnaf tersebut. Nah, yang disebut amil adalah orang yang mengumpulkan. Ini pertama poinnya, yaitu orang itu mengumpulkan. Nah, bukan hanya orang yang duduk nunggu orang membayar zakat, bukan, tapi mengumpulkan. Kalau bahasanya yajma'una, ini mengumpulkan, berarti dia mengambil dari rumah ke rumah. Kewajiban orang yang membayar zakat itu dia ambil, dia kumpulkan, kemudian wa yuqassimuna, kemudian dibagi. Nah, yang terjadi di masyarakat kita, amil ini dia hanya menunggu. Dia hanya menunggu, kemudian dia mencatat, menimbang, baru membagi. Dan ada yang membaginya itu juga menggunakan kupon. Nah, itu bukan disebut amil. Kalau seperti itu bukan disebut amil. Kalau saya bilang itu bukan amil, tapi hanya panitia. Nah, kalau dia panitia berarti nanti dia tidak termasuk ke dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat tersebut. Nah, ini beda. Kalau dari pengertiannya, ini kita mengacu kepada sejarah zaman dulu. Amil itu ya dia mengambil bahkan sampai keluar desa. Diceritakan dulu Rasul mengutus sahabatnya untuk mengambil zakat di negara ataupun di kota sebelah. Dia disuruh mengambil, kemudian dikumpulkan, nanti baru dibagi. Nah, yang terjadi sekarang di masyarakat ini, panitia bukan amil, karena dia hanya menunggu, kemudian mengumpulkan, dia tidak mengambil, hanya menunggu, dan sudah terkumpul ditimbang, kemudian baru dibagi. Itu pun kadang pembagian menggunakan kupon. Nah, ini bahaya kalau dia masih mengambil, karena dia bukan termasuk amil. Nah, kecuali dia panitia, tapi dia juga termasuk orang yang sabilillah, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk para ustadznya ataupun takmirnya di situ yang memang aktif, dia mengurusi kegiatan-kegiatan di masjid keagamaan di situ. Itu boleh dia diberikan karena dia nanti termasuk dia pejuang di jalan Allah atau sabilillah. Nah, kemudian manhumul mu'allafatu qulubuhum. Sekarang yang keempat yaitu mu'allafatu qulubuhum. Mu'allafatu qulubuhum itu yaitu mu'allaf ya. Mu'allafatu qulubuhum, orang yang masih lemah hatinya. Nah, kalau dimaknai seperti itu, mu'allaf yaitu orang yang baru, qulubuhum masih hatinya ini masih lemah. Humul ladzi aslamu hadisan. Humul ladzi yaitu orang-orang yang aslamu, baru masuk Islam, hadisan, baru. Nah, secara baru, dia masih baru masuk Islam. Nah, walaupun dia kaya, ketika dia baru masuk Islam, dia berhak menerima zakat karena dia termasuk bagian dari mu'allafatu qulubuhum. Dia termasuk mu'allaf. Nah, yang selanjutnya yaitu rikob. Nah, rikob itu siapa? Ar-rikob hum ar-rikob wal mukatabuna. Hum utawi alladzina, maksudnya rikob tadi, ar-rikobu wong kang budak atau yang disebut dengan masih budak. Nah, ini kalau di zaman dulu ada budak, orang yang kalah menjadi tawanan, orang yang kalah peperangan menjadi tawanan, itu menjadi budak. Kemudian al-mukatabuna kang dengakot kitabah sopor rikob. Jadi itu diakad sebagai budak. Kemudian dia boleh diberikan zakat, dan itu
nanti bermanfaat untuk memerdekakan dirinya. Jadi nanti bisa untuk memerdekakan dirinya biar terlepas dari perbudakan. Dan ini yang jelas harus muslim, budak muslim. Kalau di zaman sekarang tidak ada ini untuk perbudakan, terlebih di Indonesia ini tidak ada perbudakan, tidak ada budak. Jadi ini sedikit agak diabaikan, tidak masalah karena memang di Indonesia tidak ada. Tapi perlu kita pahami juga rikob itu adalah budak. Kemudian yang selanjutnya manhumul gharimuna, gharim. Nah, gharim itu siapa? Humman alaihim duyunun la yastati'una qadaiha. Jadi orang yang dia mempunyai utang la yastati'una dan tidak mampu qadaihim untuk membayar utang tersebut. Nah, yang jelas utang ini bukan untuk utang kemaksiatan, tapi utang untuk mempertahankan hidupnya, utang untuk perjuangan di keagamaan. Ini karena yang pernah terjadi di tempat saya itu dia takmir masjid, kemudian ada pembangunan masjid, kemudian ada kekurangan untuk pembayaran, kemudian dia sampai berhutang demi untuk membayar itu. Nah, itu kemudian dia tidak mau diatasnamakan nanti akan dibayar bareng-bareng masyarakat, tapi tidak, itu ditanggung dirinya sendiri karena dia merasa masih mampu. Akan tetapi beberapa tahun dia belum bisa membayar hutang itu, kemudian dia berikan zakat, itu boleh. Nah, itu tidak masalah. Itu termasuk orang yang termasuk gharim, jadi orang yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. Kemudian yang selanjutnya manhumul ladzina fi sabilillah. Nah, sekarang sabilillah. Sabilillah itu siapa? Humul mujahiduna, yaitu orang-orang hum utawi alladzina iku al mujahiduna wong kang padha berjuang sabilillahi di jalan Allah tatawuan golek kasunatane krono golek kasunatan. Jadi yang disebut dengan sabilillah yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah demi memperoleh kesunatan berjuangnya. Contoh seperti guru-guru ngaji, para ulama, kemudian orang yang mengurusi di masjid, menjaga ibadah sholat 5 waktu di masjid, untuk mengajak orang yang itu agar dia ingat untuk berjamaah, itu termasuk sabilillah, termasuk orang yang selalu membersihkan masjid dan dia memang di situ tidak dibayar, ataupun ya orang-orang yang mengajar di TPQ, di pondok pesantren, itu termasuk bisa kita masukkan ke dalam sabilillah. Kemudian yang terakhir manhum abna usabil, yang disebut ibnu sabil itu siapa? Humul musafiruna fi ghairi maksiatin walam yakun ma'ahum malun yakfihim fi safarihim. Jadi orang-orang yang dalam perjalanan fi ghairi maksiat, kecuali dia itu bermaksiat. Jadi perjalanan yang tidak bermaksiat, walam yakun ma'hum, dan tidak ada bagi mereka malun harta yakfihim yang mencukupi fi safarihim dalam perjalanannya. Orang-orang yang dalam perjalanan, musafir dalam perjalanan, kemudian dia kehabisan ongkos, nah itu boleh kita kasih zakat karena dia termasuk orang yang musafir. Tapi kalau perginya itu untuk bermaksiat, untuk nonton konser, untuk nonton dangdut, kemudian kehabisan, kemudian kebetulan ada pembagian zakat, itu tidak boleh kita kita tidak boleh kita berikan, walaupun itu di sana masih ada bagian, tapi dia bukan musafir yang wajib kita berikan. Jadi ini yang di luar maksiat. Nah, ini dilemanya di masyarakat kita. Ini yang saya pernah mendengar, bahkan melihatnya, itu kesalahan ketika pembagian zakat itu asnaf yang berada di lingkungan itu hanya ada mungkin fakir, miskin, kemudian sabilillah, ada 3, tapi tetap dibagi 8. Nah, kemudian yang 5 ini dia masukkan ke masjid. Ini salah, karena masjid itu tidak termasuk ke dalam asnaf. Ya, yang ini pembagian zakat ini ke orang, bukan ke bangunan, bukan ke tempat ibadah atau ke tempat pendidikan, bukan. Jadi untuk zakat ini perlu kita pahami dalam pembagiannya, ini tidak ada ke arah pembangunan dan lain sebagainya. Kalaupun mau menginfak ke pembangunan silahkan, misal diberikan kepada sabilillah, dan sabilillah itu mengikhlaskan untuk pembangunan, itu boleh. Yang penting akadnya
ataupun pemberiannya itu diberikan dulu ke sabilillah yang berhak menerima itu. Nanti di sabilillah itu kok kemudian dia menginfakkan itu boleh. Tapi kalau langsung tidak boleh, ataupun dibuat-buat, dalam artian gini, tidak ada asnaf itu termasuk pembangunan masjid, pembangunan TPQ tidak termasuk itu asnaf, itu tidak termasuk dalam 8 asnaf tadi. Tapi dimasukkan oleh mereka, karena yang terjadi di situ atau tertera di situ asnafnya hanya ada 3, fakir, miskin, sabilillah. Nah, karena amil tadi kan sudah tidak ada, karena batal juga amil, karena dia bukan amil tadi. Kalau menurut pengertian ini, hanya dia adalah seorang panitia. Nah, itu tidak ada, itu tidak boleh. Kemudian disisakan dimasukkan ke masjid, tidak boleh. Jadi tidak boleh, harus dibagi habis ke orang yang berhak menerima. Jadi itu sedikit keterangan tentang pembagian zakat dan juga pengertian dari 6 asnaf, karena yang 2 asnaf sudah kita jelaskan di depan. Terima kasih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.